Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan fokus chartingnya lebih ke altcoins ya. Dan dibandingkan dengan tadi pagi, kita bisa lihat di sini sudah mulai terkoreksi ya, karena kalau kita lihat di sini Bitcoin tadi week tertingginya pada hari ini mencapai di angka 65.000 lebih 12. Tapi sekarang mulai terkoreksi ke 63.300-an. Bahkan week terendahnya tadi mencapai ke 62.446. Nah, ya memang volatile. Ya ini dia makanya alasannya kenapa gue bilang jangan hajar waktu lagi ngepump. Ya, tunggu sampai terjadi koreksi. Ya. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan ingatkan, hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya, jam 7:30 seingat gue. Coba gue cek ya. Setengah 8 malam akan keluar core retail sales dan juga retail sales ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP ya. Nah, sebelum kita lanjut ke TA-nya, seperti biasa gue udah jadikan DCWT sesi kedua ini menjadi satu tempat untuk kita membahas komen-komen yang menarik ya. Jadi ini biasa satu yang pilihin. Kita langsung aja biar nggak buang waktu ya. Yang pertama kita cek di sini ada dari Khairul Bahri ya. Kalau DCA dicicil aja setiap hari menurut Bang Toshi gimana? Nyimak. Kalau tiap hari ya kalau tiap hari berarti lu harus siapin turunnya banyak banget. Dibaginya ekstrim. Nah, kalau menurut gua sih jangan terlalu tiap hari banget lah begitu. Karena ya sering juga terjadi masa-masa konsolidasi yang cukup panjang gitu. Jadi kayaknya menurut gua ya seminggu sekali udah cukup sih ya. Seminggu sekali, sebulan sekali, mau per 2 minggu sekali boleh, tapi jangan tiap hari lah. Kalau tiap hari nanti lu pusing sendiri karena lagi-lagi dipecahnya harus ekstrim banyak begitu ya. Ini by the way untuk DCA yang tipe tiap hari ini yang tiap minggu itu berarti DCA murni ya, bukan DCA dengan TA. Kalau dengan TA itu ya DCA normal, kalau yang ya apa ya bisa dibilang per hari, per minggu, per bulan itu namanya DCA murni begitu ya. Selanjutnya ada motivation 00002 ya. Wah, gua kesini dapat ilmu tentang percintaan. Ternyata Toshi Crypto bisa juga Toshi cinta. Ya, itu cuma analogi aja ya. Jadi ingat, market itu jangan dibawa baper ya. Pacaran aja itu baper. Next, ada dari ini namanya user lah ya, bro user. Menenangkan, mencerahkan. Thank you, Pak. Ya lagi-lagi kita harus tenang ya. Kalau kita investing nggak tenang ya pakai adrenalin itu namanya judi ya. Kalau investing tuh biasanya nggak deg-degan gitu ya. Nah kalau deg-degan berarti hati-hati tuh, mungkin resikonya udah tidak terjaga begitu ya. Ya kecuali deg-degannya ya, kecuali tradingnya sambil ngapain ya, itu mungkin bisa deg-degan, tapi jangan sampai trading lu bikin deg-degan ya. Next kita geser ke user lagi nih. Ini kayaknya orang yang sama nih ya. Sejak kenapa Toshi tak pernah lagi sangkut. That's good ya. Karena lagi-lagi ya kalau sampai ini ya kan kita masih ada terus averaging down juga lagi pula. Jadi jangan jangan kita all in. Kalau all in ya benar jadi sangkut ya. Selanjutnya dari Adam Setiawan ya. Kayaknya thank you nih ya. Thank you berat banget. Untung di setiap video simak. Jadi Porto aman sentosa lumayan dapat profit. Hihi. Oke. Congrats ya. Next Agung Pribadi ya, makasih Bang, awalnya gue pesimis lihat konten lu tapi lama-lama gue ikutin makin masuk akal cara lu analisa pasar. Alhamdulillah udah take profit hari ini dan tinggal nunggu weekly close, hasilnya gimana entar. Bagus banget ya, tinggal tunggu weekly close ya. Kita tinggal tunggu weekly close ya, tinggal lihat aja apakah resisten yang menang atau para buyer yang menang. As easy as that ya. Gak usah kita bikin bikin prediksi atau kita bikin hasil ngedukun nggak usah ya. Lihat aja nanti kayak gimana dia di bawah atau di atas ya. Selanjutnya ada dari Kisara Gifeng ya. Bang, kenapa sih struktur begitu penting sampai membuat kurva tembus naik atau turun melewati limit ini begitu susah? Oke. Bisa dijelakankah dengan detail, karena naik atau turunnya harga BTC kan tergantung besar atau kecilnya yang ngedam atau membeli BTC teorinya. Kasus hari ini sempat ke 64.500 tapi langsung ke reject 63 ribuan. Nah, ini bagus nih ya. Kenapa jadi ngaruh TA? Kenapa struktur penting? Karena gini ya, orang-orang yang actually have
money yang duitnya gede dan bisa mengubah market atau mengubah kondisi market, itu mereka lihat TA, mereka lihat chart begitu. Mereka lihat di mana support, di mana resisten dan seterusnya. Ya, jadi kalau gua pribadi ngelihatnya gini, dia itu udah dekat banget sama bull support band. Ya, bull support band itu di sekitar angka 65 ribuan. Nah, dan di waktu bersamaan 65 ribu juga adalah suatu resisten psikologis. Itu angka bulat, itu seringkali menjadi target TP orang-orang. Begitu. Jadi, kalau kita lihat di sini, hari ini kena tepat di 65 ribu, nge-wick, and then mulai koreksi sekarang ke bawah. Ya. Nah, jadi ya itu. Alasannya kenapa support, resisten, struktur itu jadi sangat penting. Karena semua orang melihat yang sama gitu. Semua orang melihat hal yang sama. Karena dari itu, ya maka orang-orang melakukan TP, melakukan buka posisi kurang lebih di tempat yang mirip-mirip. Begitu ya. Jadi ini bukti lagi bahwa pada faktanya orang-orang melihat chart menggunakan indikator gitu. Karena ya buktinya berhenti di tempat-tempat yang nggak random. Dia berhenti di tempat-tempat yang memang resisten dan support. Begitu ya. Next kita geser ke pertanyaan selanjutnya. Kenneth Hood ya ini Kenneth Ude ya itulah ya. Makasih Bang Toshi buat infonya. By the way Bang, dengan data-data yang semakin membaik ini apakah the Fed akhirnya bisa melakukan soft landing? Nah ini jujurnya jauh lebih baik sih dibandingkan sebelum-sebelumnya ya. Data-datanya udah mulai membaik, nggak merah terus walaupun kadang-kadang masih merah ya. The Fed juga mulai lebih dovish ya kalimatnya. Tetapi kita harus tetap siap dengan possibility seperti 2019 karena terakhir kali di 2019 pun bulan Juni ya si Jerome Powell bilang nggak akan ada penurunan interest rate tahun ini, bulan depannya turun. Begitu. Jadi kadang-kadang The Fed ini kayak apa ya? Galau. Bukan galau sih ya. Ya dia melihat market. Kalau marketnya nggak kuat ya dia turunin gitu. Jadi at the end of the day yang menentukan market itu naik atau turun tuh kadang-kadang bukan the Feds-nya gitu ya. Tapi ya the market itself gitu. Kalau dia ternyata ekonominya memburuk, suka nggak suka, the Feds mau ngomong apa sebelumnya, mau super dovish, itu akan jadi hawkish at the end of the day karena harus melakukan tindakan gitu. Kayak contohnya di 2019 gitu. Dia bilang tidak akan ada penurunan interest rate ya. Nah, ternyata bulan Julinya dia turunin. Kenapa? Ya karena ekonomi US memburuk. Begitu ya. Nah, jadi ya tinggal kita lihat aja pada faktanya apa yang dilakukan the Feds instead of kita percaya aja sama janji Jerome begitu. Karena Jerome seringkali udah bilang nggak akan begini, nggak akan begitu, taunya dilakukan yang kebalikannya. Begitu ya. Next kita geser ke ini. Wah, Bro Aaron Yeager nih ya, salah satu subscriber kita yang suka komen nih. Saran Bang Toshi pakai topeng banteng sama topeng beruang ya. Jadi biar tahu main scenario-nya Bang Toshi lagi bullish atau bearish. Nggak perlu lah, tinggal lihat aja. Kan gue selalu bahas ya main scenario gue apa. Sampai sekarang masih main scenario gue tuh masih bearish sampai bull support band ke reclaim. Kalau bull support band ke reclaim apalagi berhasil mantul sebagai support, nah gue akan geser main scenario gue dari bearish menjadi bullish. Tetapi selama masih di bawah dari bull support band weekly close-nya, apalagi ke reject, gue masih bearish main scenario-nya ya. Next kita geser ke Dipta Pradipta ya. Kayaknya orang Sunda nih namanya, soalnya namanya kayak ngulang ya, Dipta Pradipta ya. Penonton setia yang tidak suprek channel lu. Oke, kenapa nggak suprek ya? Menurutku sistem trading lu OP banget. Ini OP itu apa? Overpowered ya mungkin ya. Yang mengkombinasikan teknikal dengan news makroekonomi global. Ya kalau OP di subscribe dong. Oke ya. Next kita geser ke ini Hari kalau gitu mungkin ya. Hari Shartisya. Ini digabung-gabung ini rada pusing ya. Next. Saya masuk dunia kripto pada bulan April 2024. Harga sedang tinggi-tingginya. Sebelum tahu channel ini cut loss terus dan merugi. Sejak nonton channel ini sudah mulai terkendali walaupun belum profit tetapi kerugian sudah mulai tertutupi. Semoga sehat terus Bang Toshi dan tim TCI. Thank you bro ya. Nah jadi lagi-lagi yang paling penting tuh satu. Ya, yang paling penting adalah jaga resiko dulu. Jangan mikirin dulu profit. Karena kalau kita sering mikirinnya profit, ironisnya malah jadi boncos. Begitu, karena kalau kita udah cuma mikirin profit, kita jadi lupa sama jaga resiko. Nah, ini efek lu mulai bisa jaga resiko, bro. Begitu ya. That's good ya.
Ini ada apa lagi soalnya? Banyak bener ya. Kalau channel lain ada nggak? Ya intinya apa nih? Oke. Jadi menurut Bro hari ini 90% akurat. Wah, thank you Bro, thank you. Ya, tapi intinya gini sih, ya jangan sampai berpikir bahwa oke, wah Bang Toshi nih raja kripto di Indo, bener mulu. Jangan sampai kayak gitu ya. Justru yang paling utama dari channel gua itu ya, satu hal intisari yang paling penting adalah lu siap dengan dua scenario, bearish maupun bullish. Begitu ya. Kalau lu siap dua-duanya ya, lu turun santai, naik happy ya. Nah, itu jadi nggak masalah. Itu jangan sampai kita jadi mendukun, kita so tahu gitu ya. Ujung-ujungnya, lihat nih di angka sini pasti akan mantul bottom dan gua akan beli McLaren lah, Lambo lah. Nah, kalau udah gitu bahaya ya. Next, mana lagi? Oke, dari Heru Azi ya. Lagi-lagi makasih banyak Bang Toshi. Gua sebagai holder nggak memandang semua video lu sebagai naik turunnya harga. Tapi gua lebih melihat data yang lu kasih ke kita semua. Kuncinya satu, dicicil aja. Mantap ya. Ini DCA dicicil aja nih, siapa yang komen waktu itu ya, nempel banget ya, bagus. Soalnya masih ada yang suka nanya, DCA apa Bang, DCA apa? Gue mikir apa ya? Ada yang ngasih ide dicicil aja, bagus banget ya. Next, Rebellion ya. Bang, boleh jelasin nggak cara kita tahu kalau ada struktur baru yang terbentuk, masih newbie soalnya? Ya sebenarnya cara bikin struktur terbaru ya gampang ya. Kayak misalkan nih, dia setelah jebol nih. Nah, ini sebenarnya bisa jadi satu struktur. Kayak contoh di sini nih. Ini dia struktur baru, kita bikin jadi satu ya kesannya gini, dia berhenti di titik ini ya. Nah, dia berhenti di titik baru sini. Nah, dia mulai rally. Nah, ini bisa menjadi satu struktur baru. Dan kita bisa lihat ya, semakin fresh datanya cenderung semakin kuat begitu. Tapi kalau datanya dari kapan gitu ya, kecuali supportnya makro di weekly gitu ya, nah itu cenderung udah mulai rada faded gitu. Makanya kenapa support resisten yang dulu gua di sini udah gua hapusin karena udah terlalu lama begitu. Nah, kalau udah terlalu lama biasanya orang akan lupa karena satu fenomena psikologi yang disebut sebagai recency bias begitu ya. Oke, next. Orang pertama yang harus gua bilang makasih kok, makasih udah jadi orang tua yang baik. Waduh, ini joke gua dibilang kayak emak-emak ya, karena ngingetin terus. Nggak apa-apa dibilang cerewet kayak emak-emak. Yang penting lu selamat dari resiko begitu ya. Oke, next. Kayaknya udah deh. Sip, beres ya. Next kita akan masuk ke TA lagi. Untuk TA di BTC sama ya. Pokoknya BSB lihat weekly close ya. Itu yang penting banget. Next kita akan lihat ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya tadi lumayan menguat tetapi sepertinya mulai menjadi weak. Kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan bisa bertahan di atas dari 104,15 atau tidak ya. Bitcoin dominance mulai kembali lagi retest ke trend line dan juga retest ke struktur ya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas dari 54,92 dan juga trend line. Kalau bisa, jangan-jangan Bitcoin akan kembali mendominasi ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit kita. Jadi roster kita hari ini adalah BNB, Render, Pixel. Sorry, bukan Pixel harusnya nih. Ada satu yang ketarik ya. Oh enggak, sorry. Benar-benar Pixel. Satu tadi bilang ada yang request soalnya ya. BNB, Render, Pixel, Phantom, dan Ton ya. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara tuh? Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim
rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di-pause ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita mulai dengan BNB. Untuk BNB, buy limit pertama kena, kedua kena ya. Jadi untuk posisi spot harusnya kalau lo ngikutin dari kemarin tinggal tersisa satu saja di MA20 yang belum kena. Nah, untuk posisi futuresnya asik, retest 1, retest 2 di MA50 kena target TP. Berarti kita sudah profit berapa di sini? Wow, kita profit ya lumayan sih 2,39. Dibilang gede banget sih enggak, tapi ya oke lah. Nah, buat lu yang mungkin rada-rada apa ya, rada-rada agresif gitu ya di 560 berarti ya lebih gede ya, tapi harusnya sih enggak karena kejauhan ya. Tapi buat lu yang gila berarti ya 4%-an tuh profitnya ya. Nah, untuk posisi longnya kalau sampai besok bertahan di atas dari 574,4. Kalau bertahan di atas berarti kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Ya, target TP di 50. Next kita geser ke render. Untuk render juga udah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di 20. Dan target TP di 6,345. Berarti kita sudah kurang lebih profit sebesar 5,96%. Buletin aja deh 6% ya biar enak. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi spotnya, buy limitnya udah kena nih. Buy limit 1 kena, kedua belum ya. Berarti kedua di 5,95 dan ketiga di 5,18. Next kita masuk ke pixel. Pixel yang pertama kali kita bahas. Nggak ada ini struktur sebelumnya. Jadi struktur terbaru di sini ya. Dan ya sebenarnya di sini dan di sini sih ada dua struktur support terbaru. Untuk resisten ada di sini tapi tembus kemarin ya. Jadi ini resisten yang kemungkinan besar mulai berubah menjadi support karena pada hari ini mulai di retest nih ya. Sorry kurang turun sedikit. Oke. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama di 0,1986, buy limit kedua di 0,1808 dan buy limit ketiga kurang naik sedikit di 0,1702. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures dia sudah retest di resisten dan di support. Jadi kalau besok daily close-nya masih di tengah-tengah dari MA20 dan 0,1986, kita bisa limit long dan short di hari yang bersamaan. Kalau retest kedua di sini, kita buka posisi long, target TP di MA20. Kalau retest kedua di MA20, nah target TP-nya tinggal kita balik di 0,1986. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom setelah kemarin nge-pump 6,6%, dia mulai retest ke buy limit pertama di MA20. Buat lo yang sudah pasang udah dapat berarti buy limit kedua di angka 0,476 dan buy limit ketiga cukup jauh di bawah di 0,4174. Itu kurang lebih untuk posisi spot. Nah, untuk posisi futuresnya kalau besok pagi daily close-nya masih di atas dari MA20, kita bisa limit di MA20 sebagai support. Nah, limit posisi long tentunya ya. Nah, target TP-nya nanti di struktur baru yang terbentuk di besok ya. Itu kurang lebih untuk Phantom. Next kita masuk ke TON. Untuk TON kondisinya itu dia reclaim di MA20, sedang retest di buy limit pertama di MA20 juga ya. Nah, jadi buy limit kedua di MA50 atau di 7,241 dan buy limit ketiga di 6,79. Nah, untuk posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi TON daily closing di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long. Retest kedua di MA20 kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di sini di angka 7,636 atau agresif di 7,786 ya. Itu kurang lebih setup untuk hari ini. Please gue ingatkan malam ini akan keluar data penting dari US tanggal 8 ya. Jadi jangan sampai dekat-dekat jam segini kalau belum kena target TP masih dipaksain. Kecuali agresif ya. Kalau agresif ya monggo. Tapi buat lo yang konservatif pertimbangkan untuk tutup posisi dulu kalau sudah dekat-dekat jam segini ya.
Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.